Baik, kita akan melanjutkan ibu-ibu sekalian bedah buku kita agar doa dikabulkan, sebab-sebab terkabulkan dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini tulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani tentang masalah beberapa penghalang bagi terkabulnya doa. Betul sampai situ ya? Baik, setelah yang lalu kita sudah sebutkan tentang sebab-sebab diterimanya doa. Dan itu ada 5 poin yang disusun oleh penulis tentunya ya. Kembali kita ingatkan poin-poin tentang sebab diterimanya doa atau syarat diterimanya doa tepatnya. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang terindikasi atau terkontaminasi tidak tulus karena Allah, masih bercampur baur dengan yang lain, terutama pujian manusia atau ada urusan dunia, maka tidak diterima. Yang kedua harus mengikuti tata cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdoa dan juga mengikuti waktu-waktu mustajab tentunya ya. Kemudian yang ketiga adalah percaya dan yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masuk dalam bab sangka baik kepada Allah. Jadi nggak boleh kita mengatakan kayaknya Allah tidak akan ampuni saya. Diterima nggak sih doa saya atau permohonan saya? Semua itu tidak boleh diucapkan. Kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan kalau akan diterima. Itu juga sudah kita bahas. Kemudian syarat keempat, menghadirkan hati sewaktu berdoa dan khusyuk. Yang konsentrasi apa yang diucapkan oleh lisannya, direnungi oleh fikirannya, juga diyakini oleh hatinya. Sehingga betul-betul doa itu sinkron dengan apa yang dia ucapkan. Jadi bukan cuma seperti sebuah rutinitas yang diucapkan dan dia tidak faham sebenarnya apa yang sedang dia panjatkan kepada Tuhannya. Kemudian yang kelima yang terakhir kita bahas yang lalu, adanya keinginan yang kuat dan tekad dan kesungguhan dalam berdoa tersebut. Sekarang kita akan masuk ke penghalangnya. Setelah kita tahu syarat diterimanya, penulis mengatakan di halaman 38 ya, pembahasan kedua, beberapa penghalang bagi terkabulnya doa. Penghalang atau bahasa Arabnya al-mani' secara etimologi atau bahasa berarti dinding pembatas antara dua perkara. Apa yang karena adanya mengharuskan tidak ada sesuatu, tapi tidak adanya tidak mengharuskan adanya dan tidaknya atau tidak adanya sesuatu secara zat. Ini adalah lawan dari definisi syarat-syarat tersebut ya. Tapi intinya yang sedang ingin dititikberatkan adalah penghalang-penghalang terkabulnya doa. Yang pertama adalah bagaimana seseorang itu leluasa dan bersenang-senang dengan yang haram. Jadi dia pikir, ya udah saya sholat, saya puasa, saya zikir, saya berdoa, tapi satu sisi juga dia menikmati pelanggaran-pelanggaran. Nah ini mirip dengan kalau orang kerja di kantor, dalam kondisi mungkin dia sebagai pegawai yang berprestasi, misalnya dia datang on time, dia kerjakan pekerjaannya bagus, tapi satu sisi suka iseng ganggu temannya, kadang-kadang sering membuat manipulasi data dan segala macam. Saya yakin kita kalau sebagai pemilik perusahaan tetap aja kita tidak akan melihat prestasinya, tapi kita akan melihat pelanggarannya, karena bisa saja pelanggaran itu lebih besar mudaratnya. Contoh kalau dia manipulasi data misalnya, mungkin walaupun dia kerja datang di kantor on time misal dan dia mengerjakan pekerjaan dengan bagus misalnya yang kita tugaskan, tapi satu sisi dia suka manipulasi nota-nota misalnya ya. Saya yakin nanti itu akan mengganggu dan akhirnya pemilik perusahaan akan mengambil keputusan karena terlalu banyak yang bisa dilahirkan kerugian-kerugian bagi perusahaan, maka akan diberhentikan. Karena memang susah sekali bertemu antara minyak sama air atau racun sama susu gitu ya. Pasti akan salah satunya dominan. Dan biasanya sesuatu yang buruk itu lebih dominan. Sudah pernah kita jelaskan, kalau seandainya kita punya satu gentong susu dan kita tetesi dengan satu tetes racun, bisa saya satu tetes racun itu mengalahkan sterilnya susu yang satu gentong itu. Padahal itu kebaikan ya. Dan ini memang umumnya seperti itu. Biasanya yang buruk itu lebih besar pengaruhnya. Sekarang kita jujur 10 tahun. Tahun ke-11 kita bohong sekali. Yang mana akan jadi penilaian orang? Tentu bohongnya yang sekali. Dan akhirnya muncullah prasangka-prasangka yang mengatakan, oh mungkin dia 10 tahun yang lalu juga ada bohongnya. Padahal sebenarnya mungkin dia tidak bohong. Misal. Jadi memang sesuatu yang buruk itu efeknya besar. Maka tidak perlu masuk ke ranah itu. Tidak perlu masuk ke ranah itu.
Dan Allah sudah memberikan kepada kita solusi-solusinya. Ya, sudah pernah kami jelaskan di saat misalnya tubuh kita membutuhkan protein, ibu-ibu sekalian. Dan protein itu banyak sumbernya, diantaranya daging merah misalnya ya. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan otot-otot kita membutuhkan protein, dan itu yang mayoritasnya ada dari misalnya daging contohnya. Lalu kemudian semua daging Allah haramkan. Berarti kan kita kerepotan, mau nggak mau kita akan melanggar. Tapi ini tidak. Di saat Allah haramkan babi, Allah halalkan yang lainnya. Ada ayam, ya ada sapi, ada kambing, ada kelinci. Banyak hewan-hewan yang halal gitu ya. Sehingga kita punya solusi. Di saat Allah haramkan minuman keras, khamr, atau misalnya narkotika, karena memang dia mengubah akal normal seseorang gitu ya. Lalu Allah kasih jalan keluarnya. Ada air putih, ada madu, ada sirup. Ya, ada banyak minuman-minuman tradisional yang halal misalnya gitu kan. Di saat Allah buat kita punya syahwat dan kita akan melampiaskan dengan lawan jenis, sebab dengan itulah populasi manusia ada gitu kan. Jadi generasi manusia akan terus terjadi dengan interaksi pertemuan sperma sama sel telur. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan yang benar, yaitu nikah, dan memberitahukan jalan yang salah, zina. Kalau seandainya kita diberikan syahwat dan tidak diberikan hukum nikah, dan tidak dimudahkan, maka wajar orang terjerumus, dan seterusnya. Ya. Sementara efek-efek dari pelanggaran-pelanggaran ini ada, gitu ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menulis dalam buku beliau Ad-Da, cukup banyak, ratusan lembar, tentang efek-efek dosa kalau dilakukan. Apalagi kalau dosa itu sifatnya akumulasi, ya, terus aja dilakukan dengan penganggap remehan. Dan Nabi SAW memberikan gambaran dosa-dosa kecil yang biasa dianggap remeh. Itu kata beliau perumpamaannya seperti satu kelompok kafilah perdagangan yang sedang jalan, kemudian mereka istirahat di sebuah tempat. Lalu pada saat mereka istirahat, pemimpin kafilah itu berkata kepada seluruh anggota yang ada di situ, grup yang sedang safar sama dia, tolong kumpulkan buat saya ranting-ranting kecil untuk membuat nanti api unggun gitu ya. Maka pergilah mereka semua mengumpulkan ranting-ranting kecil. Kata Nabi SAW, ketahuilah ranting-ranting kecil itu kalau sudah disatukan akan bisa mendatangkan api yang besar. Nah itu perumpamaan dosa yang selalu akumulasi dikerjakan. Awalnya mungkin dia kecil, lama-lama dia akan menjadi besar gitu ya. Dan akhirnya berefek. Tadinya efeknya kecil akan jadi efek besar. Orang kalau bohong sekali sudah punya efek. Tapi kalau dia sering bohong, orang sudah makan tidak percaya gitu kan. Sejujur apapun dia melakukan satu perbuatan, maka selalu diikuti dengan kecurigaan gitu. Nah ini poin-poin yang harus kita fahami. Ya, sebelum kita panjang lebar baca dalilnya ya. Tapi supaya kita faham, sebaiknya semua yang haram itu memang dijauhi. Ya, kita tidak butuhkan itu. Karena memang masih banyak opsinya, banyak pilihannya. Ya. Dan saya pernah datang ke Perlis ya, waktu itu di Malaysia. Saya juga kaget pada saat saya ke sana karena ada undangan pada saat itu dari muftihnya. Dan juga ketemu sama kerajaannya, langsung duduk sama mahkota kerajaannya, ngobrol gitu, kita diperlihatkan sejarah tentang kerajaan itu, salah satu dari negara yang ada di sana. Maka negeri itu agak unik gitu. Tidak ada diskotik, tidak ada karaoke, tidak ada tempat maksiat, tidak ada umumnya. Terus saya coba mau dengar langsung dari pimpinan wilayah itu, kenapa kok bisa tidak ada? Sampai bahasa teman-teman di situ yang menjemput kami mengatakan, orang-orang kalau sudah pikirannya ingin hidup bebas, mereka tidak akan pilih kota ini. Mereka pasti pilih kota lain di Malaysia, nggak mau kota ini. Karena memang kota ini lebih kepada Islami gitu ya. Lebih kepada syariat. Tapi hidup ekonominya, masyarakatnya juga tentram. Yang mau hidup yang enak, ya sudah. Yang mau tenang, tidak ada gangguan, tidak ada minuman keras, tidak ada perempuan nakal, tidak ada segala macam. Ya sudah di situ gitu. Terus saya dengar sendiri dari mahkota rajanya waktu itu, karena raja lagi tidak ada, lagi sakit, kita ditemuin oleh putra beliau sebagai putra mahkotanya. Lalu dia katakan, Ustadz, prinsip kami, dia bilang, yang baik-baik masih banyak. Kenapa harus yang tidak baik? Dia ngomong gitu. Kenapa harus yang tidak baik? Kalau barang tidak baik ini, barang baik ini tidak ada, ya mungkin. Tapi kalau masih ada, kenapa harus kita masuk kepada barang yang tidak baik? Apalagi barang tidak baik itu sedikit. Nah, bahasa beliau begitu.
Sebenarnya lebih kepada masalah contoh-contoh saja ya. Bagaimana sebenarnya sesuatu yang haram itu sebaiknya memang dihindari. Dan bahasa haram ini atau maksiat atau dosa itu kalau bahasa kita supaya mudah difahami pelanggaran gitu ya. Dan semua pelanggaran fahami pasti akan sangat dekat dengan konsekuensi hukuman. Nah gitu ya. Nah di antara hukuman-hukuman cukup banyak tentunya tergantung daripada pelanggaran yang terjadi. Kalau dalam agama maka juga ada level-levelnya. Salah satu yang menjadi penyebab doa seseorang itu tidak diterima justru karena dia leluasa bersenang-senang pada yang haram itu. Bukan berarti manusia tidak bisa terjerumus pada pelanggaran. Semua orang pasti pernah melakukan pelanggaran. Tapi kalau ada orang anggap remeh, itu nggak apa-apa. Itu udah bahkan dia menjadi corongnya, ya. Dia menjadi corong untuk melakukan keburukan-keburukan. Ini hati-hati ya. Kalau misalnya dalam diri kita, naudzubillah, ada kecondongan justru untuk mengajak orang bermaksiat, bukan cuma kita melakukan tapi mengajak orang lain, ini adalah salah satu tanda-tanda keburukan. Kata Nabi SAW, ada di antara manusia yang Allah jadikan sebagai penyebab daripada terbukanya pintu kebaikan, tertutupnya pintu-pintu keburukan. Dan ada di antara manusia yang menjadi penyebab terbukanya pintu-pintu keburukan dan tertutupnya pintu kebaikan pada dia. Ada orang yang sibuk aja orang untuk taubat, untuk ibadah, untuk segala macam, sehingga terbuka pintu-pintu ketaatan kepada Allah dan pintu keburukan tertutup secara otomatis. Ada juga orang tidak sebaliknya, sibuk setiap hari ya sebarin gosip, ngajak orang maksiat, ya, berikan edukasi bagaimana cara berzina, bagaimana cara mencuri, bagaimana cara dan seterusnya. Maka dia tutup pintu-pintu kebaikan dengan itu. Maka kata Nabi SAW, beruntunglah dan betapa besar pahalanya. Bahkan disilakan ada kata-kata tubah. Tubah itu salah satu makna yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah, atau ulama-ulama hadis, itu adalah sebuah istana di surga bagi orang yang menjadi penyebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dan tutup pintu-pintu keburukan. Dan sungguh celaka, kecelakaan bagi orang yang justru menjadi penyebab terbukanya pintu-pintu keburukan dan tutupnya pintu-pintu kebaikan. Jadi kalau mau ya permintaan kita diterima, kalau di perusahaan jadilah pegawai yang berprestasi dan tidak mencoreng prestasi kita dengan ugal-ugalan dan pelanggaran-pelanggaran. Nah begitu juga dengan kalau kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah seorang hamba Allah yang saleh dan saleha, yang tidak setengah-setengah. Saya sering bahasakan di pengajian-pengajian, Bapak Ibu, kalau ingin hijrah jangan setengah-setengah, hijrah sekalian 100%. Jadi orang baik aja. Kenapa masih nyicil-nyicil gitu kan? Masih ada pintu-pintu dosa yang masih dibuka. Untuk apa? Sekalian aja jadi orang baik. Karena memang kalau kita cicil-cicil dan masih ada saja pintu-pintu dosa yang kita buka, berarti kita masih memberikan peluang penjahat-penjahat syaitan ini untuk merusak kita, gitu kan? Dan akhirnya salah satu efek itu kurang khusyuk dalam sholat, kadang-kadang muncul rasa malas, ya, kebablasan tidur, tidak sholat malam, terlewatkan dari sholat 5 waktu, yang itu tidak bisa diperbaikin. Kayak semalam misalnya ada orang yang tidak tahajud, dosakah? Tidak, karena sunnah. Tapi beruntunglah orang yang sempat sholat. Kalau misalnya ada orang yang saat ini baru berpikir, oh iya ya ternyata sholat malam itu bagus ya, misalnya dengar ini pengajian tentang keutamanya, dia nggak bisa lagi minta sama Allah, ya Allah tolong kembalikan saya ke semalam dong, mundur waktunya supaya saya bisa dicatat punya sholat malam. Nggak bisa, cuma bisa perbaikin ke depan. Dan pasti akan beda derajat dia dengan orang yang sudah terlanjur melakukannya, gitu ya. Dan juga kata kunci di sini yang perlu kita garis bawahi, ibu-ibu sekalian, kalau mau untuk kita meninggalkan yang haram, tidak butuh energi khusus. Sibukkan saja diri pada ketaatan-ketaatan. Dari ketaatan yang lain.